Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, balik lagi di Sport History Maker. Guys, maaf banget nih kita lama nggak upload. Bukannya ngilang atau kabur ke Liga Arab, tapi kemarin kita sibuk ngecek VAR kehidupan. Setelah dicek ulang, ternyata kita gol. Jadi sekarang balik lagi dengan konten yang lebih panas dari debat netizen soal naturalisasi. Ini dia, Kaleidoskop Sepak Bola Indonesia 2024. Penuh drama, haru, dan tawa. Dari gol yang lebih indah dari gombalan cowok ke doi, sampai momen yang lebih nyesek dari ditinggal gebetan nikah, semua bakal kita bahas di sini. Tapi sebelum itu, subscribe sekarang juga, biar hidup lo nggak kayak tim yang kalah di final gara-gara VAR. Yang nggak subscribe, wasitnya bakal sering salah tiup peluit pas lo main tarkam. Like, kalau kalian masih percaya timnas bisa ke Piala Dunia sebelum Ronaldo pensiun ketiga kalinya. Share video ini ke teman-teman lo yang suka bola, biar kita semua makin rame kayak Tribun GBK waktu lawan Vietnam. Yang subscribe tahun ini, gue doain tahun 2025 semua target lo tercapai. Mau jadi pemain bola, dapat jodoh kayak David Beckham sama Victoria, atau minimal bisa menang debat sama fans rival di Twitter. Amin. Oke, siap. Tarik napas, fokus kayak kiper pas lawan penalti. Yuk kita mulai. Kaleidoskop Sepak Bola Indonesia 2024, penuh drama, haru, dan tawa. Januari 2024, Qatar, kami datang. Awal tahun ini sepak bola Indonesia seperti sinetron prime time, penuh drama dan twist yang bikin jantung penonton deg-degan, kayak nunggu hasil undian arisan RT. Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah bukti bahwa Garuda bisa terbang, meski kadang kena badai penalti gagal yang bikin kita teriak, kenapa nggak masuk? Apa bolanya anti gravitasi? Turnamen yang dihelat di Qatar ini kayak pesta kembang api di malam tahun baru, diawali dengan harapan, diwarnai ledakan emosi, dan diakhiri dengan tepuk tangan, meski ada yang sedikit kecewa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar, sebuah pencapaian yang rasanya seperti menang lotre setelah 100 kali coba. Di babak grup, kita melawan Irak, Vietnam, dan Jepang ini seperti anak SMA disuruh debat melawan profesor, tapi semangatnya nggak kalah. Pertandingan pertama lawan Irak berakhir dengan kekalahan 1-3 yang bikin kita berpikir, Irak main bola atau main sulap, kok sulit banget ditembus? Yang menarik dari laga melawan Irak adalah gol dari Marcelino Ferdinand di menit 37, tercipta dari kerjasama yang sangat bagus antar pemain Garuda gue yang nonton saat itu sampai nggak percaya kalau ini Indonesia. Laga melawan Vietnam jadi panggung kebangkitan. Kemenangan tipis 1-0 yang kayak dapat ayam terakhir di warung pecel lele tengah malam. El Capitano Asnawi Mangkualam Bahar menjadi pencetak satu-satunya gol di laga yang diwarnai satu kartu merah untuk pemain Nguyen FC. Marcelino Ferdinand juga mempertontonkan kelasnya sebagai calon bintang masa depan Indonesia, bahkan dunia. Di laga terakhir lawan Jepang, kita balik jadi penonton lagi setelah kalah 1-3. Jepang memang levelnya beda, pemainnya kayak cheat code FIFA, lari nggak habis-habis. Emang Jepang keren abis dah, tapi di sini kita melihat lemparan magis Pratama Arhan yang diteruskan dengan sontekan manis dari Sandy Walsh, sekaligus membuyarkan impian timnas matahari terbit dari clean sheet. Tapi plot twist datang. Berkat kemenangan lawan Vietnam, Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Rasanya kayak masuk final lomba karaoke padahal cuma modal suara serak-serak basah. Di babak gugur, kita ketemu Australia. Hasilnya, kekalahan 0-4 yang pahit tapi nggak memalukan. Kita seperti belajar berenang melawan hiu ya kalah, tapi setidaknya nyali kita bikin kagum. Dan soal gameplay di bawah asuhan Shin Tae-yong, tim ini mainnya ibarat anak kuliahan ngerjain tugas kelompok. Rapi, penuh strategi, tapi kadang ada yang zong gara-gara satu orang nggak fokus. Shin Tae-yong tahu cara bikin permainan yang enak ditonton. Operan cepat,
pertahanan solid dan serangan balik yang kayak motor RX King ngegasnya bikin lawan kaget. Walaupun hasil akhir belum maksimal, gaya main ini bikin kita optimis kalau Garuda punya masa depan yang cerah. Piala Asia 2023 ini jadi semacam sinyal bahwa kita nggak cuma jadi penggembira di turnamen besar. Ini awal dari kebangkitan, kayak skripsi yang akhirnya ACC setelah dosen bolak-balik revisi. Jadi, meski kita pulang dengan tangan kosong, hati kita penuh dengan mimpi baru. Garuda di dadaku, harapan di masa depanku. Menurut kalian, Indonesia lolos ke babak 16 besar ini lebih karena mainnya keren, doa emak-emak se-Indonesia, atau lawan kita yang lagi bad mood? Silakan berikan komentarnya. Dan kalau boleh mimpi lebih tinggi, kalian berharap timnas Indonesia selanjutnya bisa sampai final atau minimal bikin Jepang keringat dingin? Yuk, tumpahkan harapan dan teori absurd kalian di kolom komentar. Siapa tahu Shin Tae-yong lagi baca. Februari, pemakaian VAR di Liga Indonesia. Selamat datang di bulan Februari teman-teman. Bulan penuh cinta dan ternyata penuh kejutan di sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena jeng, VAR alias Video Assistant Referee bakal resmi dipakai di BRI Liga 1 putaran kedua. Yes, VAR ini sama persis dengan teknologi yang dipakai di Piala Dunia U17 kemarin. Kata Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kalau bisa keren, kenapa nggak sekalian pro kan? Sekarang bayangin, nggak ada lagi wasit yang tiba-tiba pura-pura nggak lihat pelanggaran di kotak penalti. Nggak ada lagi drama kartu merah salah sasaran. Pokoknya, VAR ini ibarat CCTV di minimarket, nggak ada lagi yang bisa ngutil poin seenaknya. Tapi ya, pertanyaannya, apakah VAR ini bisa memantau hati para pemain yang suka pura-pura jatuh? Itu tugas yang lebih berat. Pak Erick juga kasih bocoran soal pelatihan wasit VAR yang kayak pelatihan superhero. Fase pertama udah jalan, fase kedua barengan sama Piala Dunia U17, dan fase ketiga bulan Desember nanti. Semuanya demi bikin VAR ini jalan mulus Februari nanti. Kata Pak Erick, ini langkah besar buat sepak bola yang lebih bersih dan profesional. Bersih ya Pak, bukan bersih-bersih gawang terus-terusan. Harapan besar dipasang buat VAR ini. Pak Erick bilang, kalau ada kesalahan wasit yang manusiawi, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau ada yang main kotor, polisi siap penjarain, dan Erick Thohir siap kasih hukuman seumur hidup. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya. Ini jadi pengingat kalau VAR nggak cuma buat cek offside, tapi juga bikin pemain, pelatih, dan wasit mikir dua kali sebelum bikin ulah. Nah, gimana menurut kalian? Apakah VAR ini bakal jadi solusi semua drama di Liga 1 atau malah bikin pertandingan tambah lama karena wasit sering nunggu kiriman video? Dan kira-kira klub mana yang bakal pertama kali bikin VAR heboh di Indonesia? Yuk, kita obrolin sambil nunggu Liga 1 putaran kedua dimulai. Maret 2024, Vietnam terkapar, kami bangkit. Pada tanggal 21 Maret 2024, Stadion Utama Gelora Bung Karno berubah jadi lautan emosi, mulai dari tegang, gemas, sampai euforia luar biasa. Timnas Indonesia bikin Vietnam keder dengan kemenangan 1-0 yang bikin jantung supporter nyaris copot. Di menit ke-52, Egy Maulana Fikri muncul bak superhero Marvel, mencetak gol perdana setelah puasa gol lebih dari setahun. Bayangkan, gol itu lahir dari senjata rahasia. Pratama Arhan, lemparan ke dalam ala catapult yang bikin bek Vietnam bingung mau antisipasi bola atau pesan ojek online buat pulang. 5 hari kemudian, laga tandang di Stadion Nasional Maidin jadi ajang unjuk gigi skuad Garuda. Baru 9 menit jalan, Jay Itzes bikin Vietnam gigit jari lewat sundulan maut yang bahkan bikin kamera VAR kaget. Gol ini nggak cuma penting, tapi juga bikin Jay jadi selebriti dadakan di Twitter. Nggak berhenti di situ, di menit ke-24, Ragnar Oratmangoen muncul dengan tendangan maut hasil operan akurat Asnawi Mangkualam. Fun fact,
Ragnar ini kayak paket hemat, bisa nyerang, bisa bertahan, bisa juga jadi trending topik. Golnya jadi sejarah baru karena pemain Indonesia terakhir yang bisa cetak gol di Maidin pasti udah pada sibuk nyiapin pensiun waktu itu. Puncak drama terjadi di menit ke-85. Ramadan Sananta, pemain muda yang kayak lagi main PES di level easy, ngasih gol pamungkas. Serangan itu hasil kolaborasi 3 pemain muda U23 alias generasi Z yang nggak cuman jago bikin konten TikTok, tapi juga cetak gol indah. Kemenangan 3-0 ini nggak cuma bikin Vietnam auto bungkam, tapi juga pecah rekor. Indonesia jadi tim Asia Tenggara pertama yang bisa ngerjain tuan rumah sampai 3 gol tanpa balas di stadion kebanggaan mereka. Stadion horor Maidin? Sorry, sekarang itu taman bermain Garuda. Dengan hasil ini, Indonesia nggak cuma optimis lolos, tapi juga bikin netizen percaya kalau Piala Dunia 2026 udah ada bau-bau Garuda di sana. Shin Tae-yong, pelatih yang udah kayak profesor strategi, berhasil nyulap tim ini jadi versi terbaiknya. Tapi, ngomong-ngomong, kalau pertandingan sepak bola ini dijadiin film, kira-kira judulnya apa yang paling cocok? April-Mei 2024. Perjalanan bersejarah timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi tim nasional U23 Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia tampil di ajang bergengsi Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Meski debutan, Garuda Muda tampil penuh semangat, menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap dalam turnamen ini. Fase grup. Bangkit dari kekalahan Indonesia, tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Pertandingan pertama melawan Qatar menjadi ujian berat. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah, Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 0-2. Kontroversi kepemimpinan wasit sedikit banyak memengaruhi jalannya pertandingan. Namun tim Garuda tetap fokus menatap laga selanjutnya. Di pertandingan kedua, Indonesia menunjukkan kebangkitan luar biasa. Menghadapi Australia, salah satu tim kuat Asia, Garuda Muda tampil solid. Gol semata wayang yang dicetak oleh Komang Teguh membawa Indonesia menang 1-0, menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Pertandingan terakhir fase grup melawan Yordania menjadi laga hidup mati. Timnas tampil beringas dan menang telak 4-1. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand 2 gol, Komang Teguh, dan Witan Sulaiman. Kemenangan ini mengantarkan Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup di bawah Qatar. Babak gugur, perjuangan tak kenal lelah. Di babak perempat final, Indonesia menghadapi tantangan besar melawan Korea Selatan, tim yang dikenal memiliki sejarah panjang di turnamen ini. Pertandingan berlangsung sengit dengan skor 2-2 hingga perpanjangan waktu. Gol Indonesia dicetak oleh Rafael Struijk. Dalam drama adu penalti, Indonesia tampil tenang dan menang 11-10, sebuah pencapaian luar biasa yang mengantarkan Garuda Muda ke semifinal. Sayangnya, langkah Indonesia terhenti di semifinal setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan, tim yang menunjukkan kekuatan impresif. Meski begitu, perjuangan belum berakhir, karena Indonesia masih memiliki peluang merebut medali perunggu di perebutan tempat ketiga. Melawan Irak, Indonesia kembali menunjukkan perjuangan tanpa lelah. Gol tunggal Indonesia dalam laga ini dicetak oleh Ivar Jenner, namun Indonesia kalah tipis 1-2 setelah perpanjangan waktu. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi keempat, sebuah pencapaian yang tetap membanggakan. Kesempatan ke Olimpiade, peluang yang tertutup tipis. Sebagai peringkat keempat, Indonesia berhak mengikuti playoff melawan Guinea untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dalam laga yang sangat ketat, Indonesia kalah tipis 0-1 sehingga gagal melangkah ke Olimpiade. Jepang,
Sang juara baru turnamen ini ditutup dengan kemenangan Jepang yang tampil sebagai juara setelah mengalahkan Uzbekistan di final. Jepang menunjukkan dominasi mereka di Asia dengan permainan yang konsisten sepanjang turnamen. Gelar ini menjadi bukti bahwa Jepang masih menjadi salah satu kekuatan besar sepak bola Asia. Capaian yang patut diapresiasi meski tidak berhasil membawa pulang trofi atau tiket Olimpiade. Perjalanan Indonesia di Piala Asia U23 2024 menjadi tonggak sejarah baru. Mencapai semifinal di debutnya adalah pencapaian luar biasa yang membuktikan potensi besar sepak bola Indonesia di kancah Asia. Perjuangan timnas U23 ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat Indonesia. Dengan kerja keras dan pembinaan berkelanjutan, masa depan cerah menanti Garuda Muda di panggung internasional. Turnamen ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah besar sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Garuda Muda, kalian telah membuat Indonesia bangga. Juni 2024, tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada Juni 2024, suasana sepak bola di Indonesia panas seperti panci presto yang mendidih. Babak kedua, kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia menjadi medan pertarungan grup F yang ibarat drama serial penuh intrik. Grup ini dihuni oleh Irak si raja tak terkalahkan, Indonesia si Garuda perkasa, Vietnam yang gigih, dan Filipina yang, ya, sedang kurang hoki. Semua berjuang memperebutkan tiket emas ke babak ketiga. Irak, Sultan grup F Irak, tampil seperti anak sultan yang nggak bisa salah. Di pertandingan pembuka, mereka menghadapi Indonesia dan menang 2-0 tanpa keringat, kayak lagi jalan-jalan sore di taman. 5 hari kemudian, Irak kembali unjuk gigi lawan Filipina. Hasilnya, kemenangan mulus lagi. Mereka sukses lolos ke babak ketiga dengan poin sempurna, tanpa satupun noda di rekor mereka. Kalau di grup ini ada penghargaan Best Performer, Irak udah pasti jadi juara. Indonesia vs Filipina, drama, gol, dan sundulan sakti. Nah, sekarang giliran cerita Garuda kita. Pada 11 Juni 2024, Timnas Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ribuan supporter sudah mengguncang stadion dengan yel-yel, harapan, dan doa yang lebih panjang dari antrean sembako gratis. Indonesia harus menang untuk mengunci tiket ke babak ketiga, dan hasilnya epic banget. Babak pertama dimulai, dan Indonesia langsung menyerang seperti anak kos yang baru gajian. Peluang pertama muncul dari sundulan Marcelino Ferdinand di menit ke-7. Tapi apa daya, sundulannya mendarat manis di pelukan kiper Filipina, Kevin Rey Mendoza, yang hari itu kayak lagi cosplay jadi tembok Berlin. Tembakan Calvin Verdong di menit berikutnya juga masih meleset, bikin penonton di GBK pengen ikut turun ke lapangan. Tapi akhirnya, di menit ke-32, kebuntuan pecah. Tom Hay, gelandang baru kita, melepaskan tembakan jarak jauh yang tajamnya kayak sindiran netizen. Bola meluncur seperti roket NASA, menghantam gawang Filipina, dan gol. Stadion bergemuruh, fans di rumah loncat sampai bikin lantai retak, dan Indonesia unggul 1-0. Babak kedua, Rizky Ridho dan sundulan sakti. Babak kedua dimulai, dan Filipina mencoba bangkit. Mereka menyerang dengan semangat seperti murid yang kejar setoran tugas. Tapi semua itu berakhir di menit ke-56. Indonesia mendapatkan tendangan bebas, Nathan Jo Aon mengirimkan bola matang, dan Rizky Ridho menyundul bola dengan kepala sakti mandraguna. Gol lagi. Indonesia unggul 2-0 dan para supporter udah kayak lagi pesta kembang api. Setelah gol kedua, Indonesia makin percaya diri. Peluang demi peluang tercipta, termasuk sundulan Jay Itzes di menit ke-71 yang sayangnya hanya mencium mistar gawang. Di penghujung laga, sempat terjadi insiden ketika Adrian Ugelvik bertabrakan dengan kiper Indonesia, Hernando Ari, dalam duel udara.
Tapi semua itu tidak mengurangi kegembiraan Garuda yang sukses membawa pulang kemenangan, klasemen akhir dan harapan menuju Piala Dunia. Setelah semua pertandingan selesai, Irak memuncaki grup F dengan poin sempurna, sementara Indonesia di posisi kedua dengan 10 poin. Vietnam harus puas di peringkat ketiga, dan Filipina pulang dengan tangan kosong. Dengan hasil ini, Indonesia resmi menemani Irak ke babak ketiga dan juga mengamankan tempat di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Buat rakyat Indonesia, kemenangan ini lebih dari sekadar poin. Ini adalah mimpi yang mendekati kenyataan. Kita belum sampai di Piala Dunia, tapi perjalanan ini bikin semua orang percaya. Mimpi Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026 itu bukan lagi khayalan. Ayo Indonesia, kita bisa. Wow. Sampai sini dulu part 1 Kaleidoskop Sepak Bola Indonesia 2024. Kita udah bahas dari Januari sampai Juni, penuh drama, gol ajaib, dan kejutan yang lebih bikin shock dari harga jersey original. Tapi kalau kalian masih penasaran sama Juli sampai Desember, jangan sampai ketinggalan part 2. Mau tahu siapa yang juara, siapa yang bikin ulah, dan siapa yang tiba-tiba viral gara-gara selebrasi absurd? Makanya subscribe sekarang juga, biar gue makin semangat, nggak males kayak tim yang udah pasti degradasi. Karena subscribe itu berpahala, kayak bantu temen beli tiket bola. Dan yang paling penting, subscribe itu nggak pakai usaha, tinggal klik, nggak ada trial, nggak ada cicilan. Jangan lupa juga like, biar timnas makin gacor di kancah internasional. Dan share ke temen lo yang masih suka bilang, Indonesia kapan ke Piala Dunia? Biar mereka sadar, Garuda udah makin terbang tinggi. Terakhir, komen di bawah harapan lo buat sepak bola Indonesia ke depan. Mau kita menang Piala AFF? Mau masuk Piala Dunia? Atau sekadar berharap VAR Liga 1 nggak bikin kita sakit kepala? Gue tunggu di part 2. Stay sporty, stay absurd, and sampai jumpa di babak berikutnya.